Hi, are you looking for an explanation of online loans in Islam? If you are, then this is the right video for you. Online lending is now widely used by the public because of its convenience that only requires a few steps through the application. However, from an Islamic perspective, this practice cannot be justified. Every financial transaction must be reviewed in terms of the halalness of the contract, the clarity of the term and conditional of the transaction. Online loans are now everywhere, fast, easy, and just a few clicks away. But from an Islamic point of view, not all of them are okay to use. Most of these loans involve riba or interest, which is clearly forbidden in Islam because it can lead to unfairness and harm. Islam also warns against unclear agreements and hidden fee, which are common in money loans platform. That's why Muslims are encouraged to be careful and look for Sharia complaint option. There are Islamic alternatives like Qurtasan or interest-free loans or other contracts used by Islamic banks and fintechs that don't involve riba. The goal is to help without causing harm, something Islam always promote in financial matters. So, to understand this issue more deeply, let's hear insight from Mr. Aminullah Ahmad Mutakin, an expert in Islamic economics, who will help us explore how Islam guides us in facing modern financial challenges like online loans. Dalam Islam, apa saja prinsip dasar dalam berbisnis yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin berutang untuk memberikan pinjaman? Berhutang ya, berarti Iya. meminjam atau dua-duanya dari Dua-duanya. Oke, jika ingin meminjam, yang diperlukan adalah kita harus mempertimbangkan apakah tempat atau orang atau lembaga yang kita pinjami ini sudah memahami konteks pinjam dalam Islam. Satu, yang kedua, baru memikirkan apakah jika tidak meminjam kehidupan saya akan terganggu. Karena pinjaman yang untuk kesenangan, pinjaman untuk gengsi, untuk hanya sekedar keinginan itu yang dilarang. Adapun peminjaman biasanya atau akad qard bahasanya itu digunakan untuk yang sifatnya kebutuhan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, nah, itu lebih panjang lagi bahasanya. Intinya yang kita pinjami, lembaganya atau orangnya harus sama-sama memahami prinsip Islam di dalamnya. Adapun dari sisi peminjam, nasihatnya berbeda. Bermudah-mudahlah untuk menolong orang lain dengan bentuk pinjaman, karena ada sebuah kaidah yang mengatakan memberi pinjaman lebih utama dibanding memberi atau berderma. Karena ketika kita berderma belum tentu orang itu butuh, tapi ketika kita meminjami orang itu pasti butuh, tapi dalam lingkup Islam ya. Tapi kalau yang minjam untuk senang gimana Pak? Nah ini berarti kita meminjami harus memilih-milih orang ini benar-benar butuh atau enggak, atau jangan-jangan pinjaman saya digunakan untuk senang-senang. Nah itu yang bahaya. Dan yang ketiga, memberi pinjaman beda dengan memberi modal, sehingga ketika tujuannya adalah untuk bisnis, pinjaman tidak sesuai dengan prinsip Islam, harus ada akad yang lain. Baik, untuk pertanyaan kedua, dalam konteks maqasid syariah, bagaimana Islam itu memandang praktik pinjaman online berbunga tinggi yang kerap memberatkan peminjam? Oke, selaras dengan penjelasan di awal, otomatis ketika ada unsur bunga di dalamnya, ya pasti haram. Pak, pinjaman online tanpa bunga seperti peer-to-peer lending syariah yang tanpa bunga itu baik, tapi resikonya adalah apakah kita mengenal siapa yang meminjam, apakah kita mengetahui dana pinjaman kita untuk apa, itu yang kemudian perlu dikhawatirkan. Jadi intinya ketika sudah pinjaman online tanpa bunga, berarti yang kita perlu perhatikan adalah apakah si peminjam ini mengetahui dengan benar, karena akad pinjaman-minjam inilah akad tabaruk, tolong menolong. Jadi kalau digunakan untuk bisnis, meskipun namanya tolong menolong dalam hal bisnis kurang tepat,
dibandingkan untuk tolong-menolong kemanusiaan murni. Gitu. Baik, yang terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak terjebak dalam pinjaman online yang tidak sesuai dengan syariah? Oke, terkait pertanyaan ini, saya juga memiliki kekhawatiran ya atau kerisauan, maka saya juga akhirnya menulis buku di mana di bab 1 itu saya menyajikan fakta-fakta bagaimana pinjaman online yang terjadi di Indonesia dan juga bagaimana Islam memandang utang gitu. Utang adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang bisa mengangkat derajat yang memberi pinjaman, tapi di satu sisi utang juga bisa disalahgunakan dan bisa menghinakan orang yang ketika meminjamnya tidak sesuai syariat. Nah, di situ untuk anak muda saran saya adalah pelajari apa itu kebutuhan, needs and want, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan dari perspektif Islam maupun lainnya. Kemudian jangan mudah-mudah berhutang, karena mudah-mudah berhutang itu adalah sebuah kehinaan. Bahkan di dalam suatu aksarnya Umar berkata, orang yang berhutang itu kebiasaannya akan cenderung berbohong, kemudian mengingkari, berkhianat, dan juga akan mengikuti dosa-dosa lainnya. Dan terakhir bagi anak muda, bahwasanya berhutang itu akan membawa orang cenderung menipu, padahal menipu adalah suatu pangkal dosa. Jadi orang ketika berhutang, pahami dulu konteksnya, pahami dulu kaidah-kaidahnya, dan jangan mudah-mudah. Karena ketika sudah terjebak dalam hutang, apalagi pinjaman online yang berbunga tinggi, hidup kita seakan-akan digadaikan. In conclusion, online loans are very easy to access, but many of these loans are not in accordance with Islamic principles, because they involve riba or interest which is prohibited. Islam also prohibits unclear agreements and hidden costs. Therefore, Muslims are encouraged to exercise caution and seek Sharia compliant alternatives, such as Qard Hasan, interest-free loans, or other contracts used by Islamic financial institutions, which aim to help without harming.